terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Ustadz Yahya Waloni tidak disenangi umat muslim. Ustadz Yahya Waloni sering memberikan ceramah di masjid-masjid seluruh Indonesia, dan ceramahnya sering menghina agama Kristen, menyatakan Alkitab itu isinya palsu. Biasanya setiap Ustadz Yahya Waloni memberikan ceramah, banyak umat muslim mengikutinya. Akibat ceramahnya sering menghina agama Kristen, lalu Ustadz Yahya Waloni ditangkap polisi. Setelah Ustadz Yahya Waloni ditangkap polisi, banyak umat muslim bilang tidak senang sama Ustadz Yahya Waloni. Diduga alasan tidak senang antara lain sering menghina agama Kristen yang bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi sering dia menghina agama Kristen itu justru termasuk menghina, merusak nama baik ajaran agama Islam itu sendiri. Karena kalau artinya jangan suka menghina agama lain, nanti agamamu juga dihina orang lain itu. Itu maknanya itu. Sehingga dia sering melakukan penghinaan kepada agama Kristen, sama juga merusak akidah agama Islam Ustadz Yahya Waloni tersebut. Dalam ceramahnya pernah menyatakan Nabi Muhammad bukan pembawa agama Islam pertama kali. Sering menghina agama yang dianutnya sebelumnya, yaitu menghina agama Islam. Karena dia tadinya agama Kristen, sekarang dia memeluk agama Islam, menjadi mualaf. Dan karena itu dia sering sekali dia menghina agama yang dianutnya semula tersebut. Sering menentang kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam pengendalian virus corona, yang menyatakan sampai mati pun tidak mau pakai masker. Mati adalah di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Menjilat air ludahnya sendiri waktu di kantor polisi menggunakan masker, padahal dalam ceramahnya menyatakan sampai mati pun tidak mau pakai masker. Tidak konsekuen dia dengan apa yang dikatakannya tersebut. Kalau dalam ceramahnya dia bilang dia tidak mau pakai masker sampai mati pun tidak mau, tetapi setelah di polisi saya lihat di video itu dia pakai masker. Berarti dia tidak konsekuen dia atas pernyataannya tersebut. Ustadz Yahya Waloni tidak menghargai binatang sebagai ciptaan Tuhan, di mana di perbatasan daerah Riau dengan sengaja menabrak anjing hingga pincang jalannya. Ustadz Yahya Waloni diduga tidak menguasai ajaran agama Islam atau Al-Quran, dan sering dia kalau memberikan ceramah hanya masalah menjelek-jelekan agama Kristen tersebut. Tidak pernah saya lihat dia membawa materi dan benar-benar materi dari segi Al-Quran tersebut. Dan diragukan bisa berbahasa Arab, karena kalau sudah berstatus ustadz harus bisa berbahasa Arab agar menguasai isi Al-Quran yang banyak menggunakan bahasa Arab. Harapan saya Ustadz Yahya Waloni agar mendalami isi Al-Quran dan menguasai bahasa Arab, dan jangan suka menghina agamanya semula. Kemungkinan besar Ustadz Yahya Waloni akan disenangi umat muslim lagi. Nah, inilah saya lihat Ustadz Yahya Waloni ini, di mana dia sering menghina agama yang lainnya tersebut. Akibatnya karena dia sering menghina agama Kristen, akibatnya dia ditangkap polisi. Setelah ditangkap polisi, katanya banyak umat muslim tidak senang sama
Ustadz Yahya Waloni ini. Ada dugaan tidak senangnya masyarakat kepada Ustadz Yahya Waloni adalah antara lain adalah karena Ustadz Yahya Waloni pernah menyatakan dalam ceramahnya bahwa Nabi Muhammad bukan pembawa agama Islam pertama kali. Hadirin itulah. Dan juga masih banyak lagi tudingan-tudingan yang tidak baik. Karena dia juga pernah menabrak anjing dengan sengaja menabrak anjing. Padahal anjing itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan harus disayangi. Dan apalagi anjing ini banyak yang setia kepada majikannya. Sehingga tidak perlu harus kita menghormati semua ciptaan Tuhan itu. Itulah saya. Jadi dia suka juga menjilat air ludahnya sendiri. Apa yang sudah diucapkannya tidak laksanakan dengan konsekuen. Seperti dia dalam ceramahnya sering menyatakan bahwa sampai mati pun dia tidak mau pakai masker. Tetapi waktu saya lihat di pengadilan lewat YouTube, dia menggunakan pakai masker. Itu namanya tidak konsekuen dia atas pernyataannya tersebut. Jadi harapan saya agar Ustadz Yahya Waloni ini mendalami isi Al-Quran tersebut dan juga menguasai mempelajari bahasa Arab agar dia bisa mengetahui isi Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu pada umumnya menggunakan bahasa Arab dan juga harapan saya jangan suka dia menghina agamanya semula. Kemungkinan besar nanti umat muslim akan senang lagi sama Yahya Waloni tersebut. Sekian dan terima kasih.